go. Halo bro, kembali lagi bersama gue di Jambu Film. Gimana kabar kalian? Kali ini gue akan mengalu cerita sekaligus membahas film Substance 2024. Akhirnya, karena film ini sudah turun versi jerninya, sekarang kita bahas alur ceritanya. Penasaran kan? Film ini berkisah tentang obsesi seorang artis bernama Elizabeth yang berusaha mempertahankan eksistensinya setelah 35 tahun berkiprah di dunia hiburan. Ia nekat mengikuti sebuah proyek aneh, judulnya nggak usah dibahas lagi ya, karena sudah disebutkan yaitu Substance. Oke, daripada kelamaan dan kalian bilang udah pernah nonton bang, ya udah langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh iya, kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan diperlihatkan proses pembuatan Wall of Fame untuk artis cetar membahana bernama Elizabeth Sparkling di trotoar Hollywood, di mana hal tersebut merupakan bentuk apresiasi pada orang-orang berprestasi yang diakui oleh manajemen Hollywood. Jelas saja, nggak sembarang nama bisa tercantum di area tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, popularitas Elizabeth, si artis cetar membahana ini, perlahan memudar dan trotoar itu hanya menjadi jalan biasa saja. Singkat cerita, 35 tahun kemudian, meski sudah berumur, Elizabeth masih terlihat cetar dan bugar saat menjadi instruksi di acara senam. Seusai syuting, Elizabeth yang hendak pergi ke WC terlihat berjalan di antara foto-fotonya saat masih muda. Namun, karena WC wanita sedang dalam perbaikan, ia terpaksa menggunakan WC laki-laki. Sesaat kemudian, seorang produser bernama Harvey terlihat mengamuk pada timnya karena rating acaranya terus merosot. Apalagi, Elizabeth yang kini telah berumur 60 tahun dianggap sudah tidak menarik lagi bagi para penonton. Harvey merasa kecewa karena Elizabeth tidak sadar diri untuk mengundurkan diri. Lantas, Harvey meminta timnya mengadakan audisi guna mencari artis muda dengan daya tarik lebih untuk menggantikan Elizabeth yang mulai terlihat tua. Jelas saja, Elizabeth shock saat mendengar semua ucapan Harvey. Find me somebody new. Now. Singkat cerita, Elizabeth diajak makan di Jambu Resto oleh Harvey. Meski sedikit segan untuk mengatakannya, Harvey berharap Elizabeth bisa mengerti bahwa para penonton sekarang menginginkan yang lebih muda, minimal seperti pelayan di Jambu yang berada di belakangnya. Di tengah percakapan, Elizabeth yang mulai kesal pun menanyakan apa yang sebenarnya akan dilakukan Harvey terhadap dirinya. Di dalam perjalanan pulang, Elizabeth yang teringat ucapan Harvey berkendara dengan tatapan kosong. Elizabeth semakin syok ketika melihat papan iklan odol yang pernah ia bintangi sedang dicopot oleh petugas. Sambil kesal, ia menyebut dirinya emak-emak raja jalanan dan langsung mengalami kecelakaan setelah menerobos lampu merah. Singkat cerita, meski mengalami sedikit trauma, dokter mengungkapkan bahwa Elizabeth beruntung masih bisa selamat. Namun, bukannya bersyukur, Elizabeth malah menangis ketika kembali teringat bahwa karirnya sudah expired. Hingga saat kemudian, seorang asisten dokter bernama Robbie tiba-tiba melakukan pemeriksaan lanjutan pada Elizabeth. Saat Elizabeth keheranan, Robbie hanya berkata bahwa Elizabeth adalah calon yang sangat cocok. Sambil memberikan mantel, Robbie berkata, "Kesempatan ini tergantung padamu." Singkat cerita, ketika Elizabeth hendak pulang, ia merasa heran saat menemukan bingkisan aneh berisi flash disk di saku mantelnya. Sepulangnya ke apartemen mewah, Elizabeth yang penasaran langsung memutar flash disk tersebut. Dalam video itu, sebuah perusahaan sains bernama DD Corp memperkenalkan proyek keunggulannya yang disebut The Substance. Setiap orang yang menyuntikkan serum aktivator ini akan mengalami pembelahan diri seperti amuba, di mana pengguna akan melahirkan tubuh baru yang lebih muda. Selain itu, produk ini gratis. Pengguna hanya perlu melakukan pergantian rutin setiap seminggu sekali dengan tubuh lamanya. Elizabeth dan kloningannya nantinya akan menjadi satu kesatuan yang harus menjaga keseimbangan satu sama lain demi hasil yang lebih baik dan tahan lama. Singkat waktu, di tengah kegalauan, Elizabeth yang ingin kembali muda mulai tergoda untuk mencobanya. Meskipun terdengar tidak masuk akal, sambil memandangi berbagai penghargaan yang pernah ia terima, Elizabeth semakin teringat pencapaian saat masih muda. Namun, kini di usia 60 tahun, tubuhnya mulai terlihat keriput dan menua. Hingga akhirnya, malam itu Elizabeth membulatkan tekad untuk mencoba serum The Substance dan langsung menghubungi pihak DD Corp. Ketika telepon tersambung, tanpa banyak basa-basi, operator DD Corp memintanya untuk datang ke gudang nomor 35 yang terletak di Gang Senggol, bagian Color, Los Angeles. Di keesokan harinya, setelah mendapat kartu akses nomor 503,
Elizabeth bergegas menuju gudang rahasia DD Corp. Melihat pintu rolling door gudang yang buluk, Elizabeth sempat ragu. Namun, saat melihat sensor akses canggih, ia pun mencoba menggunakannya. Setibanya di ruang loker DD Corp, Elizabeth kembali menggunakan kartu aksesnya. Sesampainya di rumah, Elizabeth langsung mengunboxing paketnya. Di bagian pertama, ia menemukan alat suntik dan serum aktivator, di mana di belakang wadah tertulis peringatan bahwa serum tersebut hanya boleh digunakan sekali saja. Setelah mengeluarkan semua alat untuk membuat cloning, DD Corp juga meninggalkan beberapa pesan agar Elizabeth tidak lupa dan mengikuti setiap peraturan yang ada, termasuk kewajiban untuk bertukar dengan tubuh lamanya setiap minggu tanpa terkecuali. Hingga di malam harinya, Elizabeth mulai menguatkan mental dan bersiap melakukan proses substansi dengan cairan aktivator. Rasanya seperti campuran mules, encok, migrain, dan nyeri tulang. Elizabeth yang kesakitan mulai mengalami perubahan. Oh my god, bagaikan sundel jebol, kloningan Elizabeth berhasil keluar dari punggungnya dengan cara yang ekstrim. Dan betapa terkejutnya, Elizabeth saat menyadari bahwa dirinya telah berpindah ke tubuh muda dengan penampilan yang sangat segar. Setelah mengagumi tubuh barunya, Elizabeth segera menjahit luka di punggung tubuh lamanya yang robek dengan menggunakan tali sepatu untuk menjahit luka tersebut. Elizabeth kemudian bergegas memasang infus makanan ke tubuh tuanya agar tetap mendapat nutrisi selama seminggu penuh. Betapa syoknya Elizabeth ketika menyadari serum ini benar-benar membawa keajaiban di luar nalar. Kemudian, setelah mandi, Elizabeth yang mimisan langsung mengambil alat stabilizer, di mana ia harus menjedot cairan dari tulang belakang tubuh tuanya agar bisa bertahan dalam tubuh mudanya. Dan benar saja, dengan cairan dari tulang belakang tubuh lamanya, Elizabeth kembali merasa normal. Singkat cerita, dengan tubuh muda yang jauh dari encok dan asam urat, Elizabeth mulai melakukan peregangan untuk melenturkan tubuhnya. Hingga akhirnya, ia terpikir untuk mengikuti audisi yang akan digelar di studio Hollywood. Hingga siang harinya, dengan pakaian senam yang minim, Elizabeth mengikuti audisi, membuat Aceng dan Uus melongo melihat keindahan tubuhnya. Dengan gaya cetar membahana, Elizabeth memperkenalkan diri sebagai Sue. Singkat cerita, melihat pesona Sue menyerupai karakter wanita di One Piece, Harvey langsung menerima Sue sebagai instruktur senam menggantikan Elizabeth. Mendengar hal itu, Elizabeth yang harus bertukar tubuh setiap seminggu sekali beralasan bahwa ia perlu izin seminggu untuk mengurus orang tuanya yang sakit di kampung. Namun, hal itu tidak menjadi masalah besar bagi Harvey yang siap menyesuaikan jadwal syuting. Beberapa hari kemudian, Elizabeth merasa hidupnya kembali bersinar dengan ketenaran dan tubuh mudanya. Hingga di hari-hari terakhir sebelum pertukaran tubuh, Elizabeth menikmati kehidupannya sebagai Sue. Setelah seminggu berlalu, Sue yang mulai merasakan keanehan di tubuh mudanya pun segera melakukan pertukaran. Akhirnya, Elizabeth kembali ke tubuh lamanya dan merasakan sakit luar biasa dari luka robek dari punggungnya. Di keesokan harinya, saat Elizabeth mendatangi studio, Harvey yang telah menemukan penggantinya langsung mengembalikan barang-barang milik Elizabeth. Sambil sedikit basa-basi, Harvey meminta maaf karena tidak bisa mengadakan pesta perpisahan. Oh, I love my wife. Great to see you. Sepulangnya ke apartemen, Elizabeth mulai menandai tanggal agar tidak lupa dengan jadwal pertukaran. Beberapa hari kemudian, Elizabeth kembali menerima paket cairan nutrisi dari DD Corp. Singkat waktu, Elizabeth yang sudah tidak sabar memeriksa tubuh mudanya, menyadari bahwa tinggal 2 hari lagi hingga ia bisa menukar kembali. 2 hari kemudian, Elizabeth berencana membuat ruang rahasia untuk menyembunyikan tubuh tuanya.
Dengan keahlian kang bangunan dan tukang gas, ia berhasil membuat ruang rahasia dengan sempurna, lalu segera menyembunyikan tubuhnya di sana. Singkat cerita, dengan penampilan ala Bondon mitik, Su memulai debutnya sebagai instruktur acara senam. Selain membuat tubuh bugar, acara senam ini juga membangkitkan semangat para penonton pria dan membuat penonton wanita gigit jari. I'm Sue, and it's time to pump it up. Sesaat kemudian, Harvey tampak puas dengan penampilan Su yang luar biasa. Hingga ia bahkan tak sadar ada sedikit cairan putih yang keluar dari celananya. Kini, Su bangga melihat posternya terpajang di lorong artis saat ia hendak ke WC. Di malam harinya, Su yang tampil dalam setelan hitam ala Bondon berkata pada tubuh lamanya bahwa ia akan pulang sedikit terlambat. Padahal, hari itu adalah hari pertukaran tubuh. Di pagi buta, Su pulang dari pesta tetapi bukannya langsung melakukan pertukaran tubuh, ia malah membawa seorang berondong untuk bersenang-senang. Di tengah panasnya malam, Su merasakan batas ketahanan tubuhnya dan langsung panik. Saat melihat cairan suplai Elizabeth sudah mengering, Su langsung putus asa. Su nekat melanggar aturan dengan menyedot serum tambahan dari tubuh lamanya. Singkat cerita, Elizabeth yang kembali sadar langsung panik apalagi ia sama sekali tidak ingat apa yang Su lakukan. Oh my god! Tanpa disangka, akibat melanggar aturan pertukaran, jari telunjuk mengalami penuaan ekstrim hingga terlihat seperti nenek lampir. Singkat cerita, Elizabeth yang tidak mengingat apa yang terjadi langsung menghubungi Dedekorp untuk mencari cara menyembunyikan penuaannya. Ia merasa bahwa tubuh mudanya telah melanggar aturan dengan memperpanjang durasi penggunaan. Namun, si operator menjelaskan bahwa melanggar aturan akan memberi efek permanen. Ia kembali mengingatkan bahwa Su dan Elizabeth adalah satu kesatuan dan tidak boleh melanggar aturan satu sama lain. Saat Elizabeth sedang berberes-beres, tiba-tiba ia merasa kesal melihat penampilan Su di layar kaca. Padahal, seharusnya ia merasa senang. Apakah Su dan Elizabeth memiliki kesadaran yang berbeda? Alah, mana tahu. Di Jambu Cafe, ketika Elizabeth sedang menenangkan diri, tiba-tiba seorang pria tua misterius menegurnya, menanyakan kondisi Elizabeth setelah melakukan substansi. Pria tua tersebut mengingatkannya untuk berhati-hati, karena kesadaran yang dimiliki kloningan bisa menjadi malapetaka jika tidak dapat dikendalikan. Mendengar hal ini, Elizabeth terkejut menyadari bahwa pria tersebut adalah Robbie, asisten dokter yang pernah menanganinya. Elizabeth mulai panik terutama karena hal yang Robbie peringatkan sudah mulai terjadi. Eating away at you. Di malam harinya, Elizabeth berdandan secetar mungkin untuk mencoba percaya diri dengan tubuh tuanya. Ia mulai berpikir untuk menghentikan praktik substansi dengan Su. Namun, sayangnya, Elizabeth yang terus membandingkan tubuh dengan keolekan Su malah menjadi tidak percaya diri dengan tubuh tuanya. Di tengah malam, usahanya untuk move on gagal dan akhirnya Elizabeth memutuskan untuk melanjutkan praktik ini. Dalam keadaan stres, ia pun melampiaskannya dengan makanan. Singkat waktu, Elizabeth kembali berganti tubuh dan melanjutkan proses syuting. Betapa terkejutnya Su ketika merasakan benjolan aneh yang menyembul dari tubuhnya. Para kru yang menyadari ada keanehan segera memutar rekaman untuk melakukan pengecekan. Di ruang ganti, Su yang panik berusaha mengeluarkan benjolan aneh di tubuhnya. Betapa kagetnya ia ketika mendapati potongan ayam goreng ala Upin Ipin di dalam tubuhnya. Singkat cerita, setelah baru saja berpindah tubuh, Su kaget melihat banyaknya makanan berlemak berserakan. Ia pun marah karena Elizabeth tidak menjaga pola makannya. Dalam perjalanan menuju studio, Su pun marah-marah sambil menceritakan kegilaan yang dilakukan Elizabeth. Di saat itu, operator Dedekorp berusaha mengingatkan Su bahwa ia dan Elizabeth adalah satu kesatuan. Namun, Su langsung menutup telepon seolah-olah menganggap dirinya dan Elizabeth adalah dua orang yang berbeda. Setibanya di kantor, Su panik ketika dipanggil oleh Harvey. Namun, kepanikan berubah menjadi lega ketika Harvey memberitahukan bahwa acara senam Pargoisu kini viral di seluruh dunia. Su bahkan terpilih menjadi bintang acara tahun baru yang akan disiarkan ke seluruh penjuru dunia. Mendengar hal itu, tanpa berpikir panjang, Su langsung menerimanya.
Biggest show, 50 million viewers. You in. Seminggu kemudian, Su yang sibuk berlatih kembali melanggar jadwal pertukaran. Dan kini, pelanggaran tersebut semakin parah. Setelah 15 hari menunda pertukarannya, Su terlihat jijik saat harus menyedot cairan yang mulai bernanah. Astagfirullah, Elizabeth pun syok parah saat melihat sebagian tubuhnya mengalami penuaan ekstrim. Sesaat kemudian, Elizabeth menghubungi operator DD Corp dan langsung mengadukan keegoisan Su yang telah menunda jadwal pertukaran hingga 20 hari. Mendengar hal itu, si operator menyarankan Elizabeth untuk berhenti saja dan menawarkan serum untuk menghentikan program substansi. Namun, sayangnya, efek penuaan ekstrim yang ia alami akan tetap permanen sebagai konsekuensi dari aturan yang dia langgar. Elizabeth yang sudah terlanjur dalam situasi ini menolak saran tersebut. Terlebih lagi karena ia tidak sanggup hidup dengan tubuh yang seperti emak-emak tua. Di malam harinya, Elizabeth yang sedang menonton mencoba menggerakkan kakinya yang kini terasa kaku seperti gerbang SD. Esok paginya, Elizabeth yang frustasi tampak sibuk memasak makanan berlemak sambil menahan rasa kesal melihat kepopuleran Su di acara Bacot Show yang kini menampilkan Su sebagai Elizabeth Sparkly. Aksi masaknya yang awalnya penuh emosi berubah menjadi kekacauan, seakan ia melampiaskan rasa muaknya terhadap Su. Sementara itu, Su yang telah bertukar kembali terkejut melihat apartemennya berantakan seperti kapal pecah. Di tengah kekesalan, Su yang ingin hidup bebas membawa puluhan toples dan menyedot cairan dari tubuh Elizabeth secara berlebihan. Ia bahkan berniat untuk tidak pernah lagi bertukar tubuh dengan Elizabeth. Tiga bulan kemudian, sehari sebelum pesta tahun baru, Su yang belum pernah bertukar lagi tampak gembira. Namun, ketika ia hendak mengambil lagi serum dari tubuh Elizabeth, ia terkejut mendapati cairan di tubuh Elizabeth telah habis dan berubah hitam seperti air comberan. Su langsung menghubungi operator DD Corp dan melaporkan bahwa cairan stabilizer telah habis. Operator pun menjelaskan bahwa ini berarti semuanya telah berakhir, kecuali jika ia mau melakukan pertukaran tubuh agar cairan Elizabeth bisa berregenerasi. Mendengar suara dari WC, Bobby yang menunggu jadi cemas. Sementara Su bergegas mengecek keadaan Elizabeth. Betapa kagetnya ia saat melihat Elizabeth yang sudah mirip makhluk Sméagol dalam Lord of the Ring. Elizabeth yang menyadari bahwa Su sudah lama tidak melakukan pertukaran tubuh langsung menghubungi operator untuk mengajukan serum penghentian. Di keesokan harinya, dengan penampilan seperti Baba Yaga, Elizabeth pergi ke gudang untuk mengambil serum penghentian. Meski awalnya ragu karena bisikan tentang ketenaran, Elizabeth akhirnya mengurungkan niatnya dan bergegas menyiapkan selang untuk melakukan pertukaran meski bukan waktunya. Pardon me, you have to come back. You have to come. Come on. Come on. Mereka pun kaget saat tubuh mereka tiba-tiba memiliki kesadaran masing-masing. Su yang melihat serum penghentian langsung melampiaskan kekesalannya. Dengan kekuatan yang tiba-tiba muncul, Su menyerang Elizabeth hingga babak belur. Dengan wajah bengkak, seperti maling ayam, Elizabeth berusaha merangkak kabur. Malang sekali, niat baik Elizabeth justru berujung petaka. Namun, anehnya, jiwa Elizabeth kini terasa berada dalam tubuh Su.
Di sore harinya, saat sedang mencoba pakaian untuk acara, Su merasa ada sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Betapa terkejutnya ia ketika menyadari tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan setelah menyerang Elizabeth. Kini, Su juga kehabisan cairan stabilizer dari tubuh Elizabeth, dan dalam kepanikannya, ia tiba-tiba teringat pada cairan aktivator yang masih tersisa. Meski tahu bahwa serum aktivator hanya bisa digunakan sekali, Su yang sekarat tidak punya pilihan lain. Astagfirullah, tindakan nekat yang Su lakukan malah membuatnya berubah menjadi sosok monster mengerikan seperti dalam Resident Evil dan Silent Hill. I just need a better version of myself. Please give me a better version of myself, please. Please. Di tengah kegilaan, sosok yang kini merupakan gabungan dari Su dan Elizabeth langsung bersiap menghadiri pesta tahun baru. Untuk menutupi wajah mengerikannya, ia memakai foto Elizabeth sebagai topeng dan melipstik bibirnya layaknya Joker sebelum berangkat ke acara. Sementara itu, di studio, Harvey dengan bangga memperkenalkan Su kepada para investor sebagai artis tercantik di manajemennya. Saat acara dimulai, audiens tampak riuh menyambut kedatangan Su. Namun, ketika makhluk itu mulai memberikan sambutan, semua orang tercengang. Bagaikan pompa air, darah dari tubuh makhluk tersebut menyemprot ke arah penonton, membuat suasana kacau seperti pertunjukan horor. Sungguh tragis, Elizabeth yang begitu terobsesi menjadi cantik malah berakhir menjadi sosok mengerikan. Di tengah kegilaannya, sisa-sisa kesadaran Elizabeth mencoba bertahan, merangkak layaknya sosok alien. Hingga di akhir hayatnya, Elizabeth terus terbayang-bayang akan kejayaan dan pujian yang pernah ia dapatkan semasa muda. Film ini menyampaikan pesan mendalam obsesi yang berlebihan bisa membuat seseorang pada akhir yang lebih mengerikan dari kematian, termasuk mutasi fisik dan kehilangan kendali atas diri sendiri. Gimana? Cukup seru bukan? Mungkin cukup segini saja alur cerita Substance tahun 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.